budrek dan sakit kepala tung budrek tak tung gatal kapan saja budrek ada obatnya, obatnya nonton kita semua, nonton kita semua dijamin budrek. Nah, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini podcast Ngobati episode 2. Kali ini kita kedatangan tamu Duku Termuda di Buasari loh. Oh iya, kita kan mau kenalan Kak. Kita sudah kenal dulu aja. Oh iya, sebelumnya kenalin, nama aku Sinta. Nama aku Yunisa Mingkusum. Dan bintang tamu kita kali ini siapa ya Kak? Bintang tamu kita kali ini dari Duku Termuda di Buasari loh. Kamu pernah tahu gak sih Duku Termuda? Emang Duku bisa ada yang termuda ya? Emang umurnya berapa? Itu masih sepantaran sama kita. Beneran? Beneran, langsung aja kita tanya sama orangnya. Perkenalan dulu ya. Oke, selamat malam. Dengan saya Ahmad Halim dari Pertubuhan Kentelan Lor Buasari. Tanya usia juga? Iya, usia dijelasin usianya berapa. Oke, kalau usia masih sepantaran yang tadi disebutkan sepantaran di 20 ya sama ya? Iya, 20. Iya, 20. Ini masih muda banget ya. 22 berarti aku. Oh, 22. 22 apa 20 ya? Benar. 22. Muda banget ya? Oh, dia masih muda. Kuliahnya di mana, Mas? Kalau kuliah aku masih kuliah di UST Taman Siswa. Jurusannya? Jurusan di Pendidikan Teknik Mesin, sekarang di semester 8. Oh, berarti ya berarti- sepantaran sama kita, Yun. Sepantaran ya? Oke, karena jadi gini guys, di Kelurahan Buasari ini ada Duku Termuda dan ini tadi bersama Mas Ahmad Halim. Dia masih seorang mahasiswa yang merangkap menjadi kepala duku. Wow, keren banget sih. Itu gimana sih Mas kok bisa jadi duku gitu loh? Kan udah apa ya, mahasiswa juga teknik, terus mesin. Pasti tuh belajarnya terus Bagi waktunya ya? Bagi waktunya gimana tuh? Pasti padat banget. Mungkin bisa diceritain dulu awalnya gimana kok bisa jadi kepala duku. Oke, kalau dari awal sih emang dulu dari awal sebelumnya emang nggak ada apa ya, cita-cita jadi duku itu nggak ada. Cuman kan kebetulan waktu itu di Pertubuhan Kentelan Lor, Bapak Dukuh yang lalu itu ambil purna, kemudian dibuka lowongan untuk kepala dukuh. Nah itu ya gimana ya, kalau ada kesempatan kenapa tidak kita ambil gitu kan. Ya walaupun kalau kemarin masih sebenarnya pas pendaftaran itu juga masih masa KKN juga ya Mbak Maya sekarang ini. Jadi ikut daftar seleksi itu di akhir-akhir mepet gitu. Dan kalau masalah bagi waktu, kebetulan aja sih sekarang ada pandemi kan tidak ada kuliah yang tatap muka ke kampus, jadi waktunya agak longgar untuk belajar di rumah dan juga untuk belajar tentang yaitu perdukuhan, tentang di Buasari itu kayak gimana. Terus kan tadi tuh katanya dari awalnya belum nggak pernah ada cita-cita jadi kepala duku nih. Iya. Terus itu gimana kok akhirnya bisa memantapkan diri buat aku daftar jadi duku nih? Nah itu gimana? Apa alasannya kok tiba-tiba hatinya tuh tergugah buat daftar jadi kepala duku? Gitu ya. Kalau pas waktu itu memang mikirnya emang aku tak daftar aja lah, lebih baik kan. Kalau waktu itu mikirnya ada lowongan kan, itu nggak setahun sekali, 5 tahun sekali itu nggak ada. Mas setelah ada purna sampai di usia 60 itu baru ada lowongan lagi. Nah itu mikirnya daripada nyeselnya ada lowongan tapi nggak diambil, dulu sempat mikirnya ya udahlah kalau besok emang bukan rezekinya, nyeselnya karena tidak lolos, bukannya nyesel belum pernah mencoba gitu sih. Jadi tapi alhamdulillah ya itu tadi kan dulu prosesnya pakai seleksi ya, itu dari Perda itu peraturan daerah Kabupaten Bantul itu tidak kalau dulu kan kayak gitu apa namanya pilihan.
Jadi kayak pemilihan suara gitu. Kalau ini kan dengan tes, jadi ya kemampuan masing-masing juga sih. Ya alhamdulillahnya lolos. Sempat ada tantangan gitu nggak sih mas, kayak misalnya dia memandang "Ih, ini bukunya masih muda, kayak disepelein orang apa dipandang negatif", itu ada nggak sih mas? Kayak gitu. Iya, karena kan pasti ada stigma masyarakat gitu loh, kayak kan mungkin ada beberapa yang ih kok masih muda udah daftar jadi juga sih, sok-sokan banget, mungkin kayak gitu atau gimana gitu. Kalau itu kemungkinan juga ada sih, dan nggak cuma satu atau dua. Dari satu dusun itu kan pasti ada yang pikirnya oh ini masih muda ini dan sebagainya, dan itu nggak cuma satu dusun sih, mungkin ada di teman-teman yang lain gitu kan. Kadang kan ya mau gimana ya, namanya anak muda ya kan, masih kan pergaulan dan bagaimana kan kayak masih senang-senangnya main, terus ya kayak gitu namanya anak muda kayak gitu kan. Kalau teman-teman itu mikirnya sih, aku tuh kenal kamu, kenal deket, masa kamu mau daftar ini, itu beneran atau enggak? Sekarang mereka sudah tahu aku pergaulannya kayak gimana. Ya enggak lurus-lurus masih. Jadi ya pasti banyak yang mikirnya ini serius gak sih, apa cuma mau main-main doang itu kan masih ya. Terutama kalau kemarin yang teman-teman KKN itu kan dulu kan masih KKN-nya masih reguler kan. Iya. Jadi kan itu terus ada lowongan itu enggak cerita sama teman-teman, cuman pas perpisahan itu baru aku ngomong doain besok berapa hari kayaknya 2 hari lagi ada pendaftaran, aku ikut gitu kan. Di situ juga gitu kan juga pada kaget secara di KKN kan biasalah ngobrolnya kayak gitu anak-anak muda, terus serius dia. Berarti tanggapan masyarakat itu dihadapinya santai ya, sikapnya santai aja, nggak terlalu nggak, maksudnya nggak bikin percaya dirinya kurang gitu atau gimana? Enggak. Kebetulan juga lebih banyak yang nguatin sih, dari kalau di dusun itu banyak teman-teman dari apa ya, pemuda, karang taruna, atau malah dari yang senior, dari yang bapak muda gitu kan. Ikut aja gitu. Oke lah. Jadi ada yang support gitu loh. Nanti kedepannya gini, besok kalau misalkan butuh bantuan apa, besok tak bantu gitu kan. Jadi kan, oh ini aku belum maju, udah ada yang support. Intinya kalau besok aku yang jadi, itu mereka siap buat bantuin gitu loh. Itu kan juga ada jadi semangat sendiri kan. Yang lebih banyak yang support kan daripada apa ya, ngepeliinnya sendiri. Iya sih. Kalau dari keluarga sendiri gimana tanggapannya? Itu panggilnya Pak apa Mas ya? Ini ya sepantaran, tapi dia jabatannya tinggi loh ya dari kita. Enaknya panggilnya apa nih, Pak Duko atau Mas Duko? Biar lebih akrab aja. Oh Mas. Kalau Mas kayaknya kita mau Enggak sih, dari sepantaran antara aja. Dari Mas Duko. Gimana Mas, kalau dari keluarga sendiri mungkin pas pertama mau daftar jadi dukun itu cerita dulu ke orang tua atau pas di akhir baru cerita? itu dari keluarga. Kalau dari ibu sih ikut aja, daftar aja gitu. Ya nggak tahu kan rezekinya di mana. Kalau misalkan nanti itu dapat amanah untuk di dusun, ya udah nggak apa-apa kan. Tapi kalau dari bapak sih, bapak emang awalnya kan kalau sebenarnya kalau sama keluarga itu kan mesti kan banyak bercandanya ya. Iya. Sering nggak bilang, Pak, nomor daftar lagi Pak. Kan cuma kita bercanda doang. Iya. Jadi kan bapak kan nggak nanggepin serius. Iya. Kalau sama abang juga, sama abang gitu. Abang daftar lagi gitu. Itu natural ya. Serius nggak gitu. Dan kan kalau pas dari ibu terus sama abangku itu kan, kalau udah tahu memang bener adanya nomor itu mereka support. Tapi kalau sama bapak kan memang gimana, tetap
sebenarnya belum bisa nerima gitu loh kan, dikirain cuma bercanda doang. Iya. Kan terus aku tinggal KKN juga kan nggak ketemu sama bapak juga kan selama 40 hari itu pulang cuma sekali doang itu pas acara Karang Taruna gitu. Nah itu kan nggak ngobrol banyak sama bapak, jadi bapak tuh nganggapnya masih bercanda. Baru sampai selesai aku selesai KKN, belum selesai, aku pulang itu bilang mau ke nanyain ngapain pulang gitu kan, ada tugas apa, tugas kuliah gitu kan. Kalian bilang belum bilang ke bapak, tapi kan aku itu nyari syarat-syarat kayak SKCK terus apa itu, baru SKCK sih. Baru setelah selesai KKN bilang ke bapak, Pak, berkas itu lengkap. Gitu. Aku harus mangkat tinggi, mau tak kumpulin gitu kan. Tinggal ini mau itu kurang yang apa, kan ada dukungan masyarakat 100 dukungan berupa fotokopi KTP. Nah itu baru bilang ke bapak, Pak ini minta dukungannya, mau minta tanda tangan sama fotokopi KTP. Itu bilang ke bapak gitu. Baru aku percaya gitu. Gue tenang lo, gue memang kapan itu kan, kapan lo ini kalau nyari berkas kayak gini. Ya aku pas balik ya, pas aku pulang KKN itu ngurus SKCK ini. Mana aku bilangnya kan tugas gitu. Gitu, baru percaya bapak, baru disupport. Ya namanya orang tua kan ya, kalau anaknya udah ada niatan sendiri dan niatnya itu bagus, orang tua harus support. Berarti buat ngurusin semua. Iya, berkas pendaftaran melalui sendiri. Jadi hebat loh di sela-sela KKN loh ya. Cuman pas di ini, pas sebelumnya SKCK kan ada apa namanya, surat untuk dari pengantar KT, kemudian tanda tangan juga baru di kelurahan. Nah itu kan kalau aku mau minta surat yang dari bawah dari RT itu kan kayaknya nggak memungkinkan kan. Jadi aku sebelum pulang itu bilang sama Pak dulu, Mas minta ini mau RT gitu kan. Terus apa baru minta pulang, itu berangkat ke kelurahan pengantar SKCK itu. Oh iya, apa lagi? Waktu pas dipilih ternyata lolos nih jadi dukung, rasanya gimana? Terus keluarga nanggepinnya gimana? Oh itu kan pas seleksi ya. Iya. Ini namanya dulu berempat, kebetulan ya teman dekat semua, jadi kan itu kan pas seleksi itu juga santai-santai aja ujian. Nah, baru itu kan proses dan itu ada pengumuman kalau terpilih. Itu aku jam berapa ya, jam pagi jam 8:30 atau jam 9 ya. Itu masih mager banget, malas-malasan itu kan. Ya biasa anak muda. Bangun siang kan. Bangun siang itu kan udah pagi itu bangun. Tapi kan masih malas tidur lagi kan. Sekitar jam 8:30 atau jam 9 itu gak kok banyak ngechat kirim foto gitu kan. Ini apa kan nggak tahu. Baru tak buka, loh. Kan biasanya kan masih baru melek gitu kan ya, Yang belum ketemu. Terus ada panggil mak, peon, apa ya? Dulu kan liatin HP kan, terus mau kan, ya pasti ada sambil juga kan. Nah, ya nangis sih tapi nangisnya nangis seneng gitu. Nggak, rasanya nggak nyangka ya bisa lolos kayak gitu. Nggak nyangka sih kalau diingat dari apa ya, aku tuh siapa toh, aku tuh orangnya gimana, kok bisa jadi lolos di sini, itu kan juga mungkin lah rezekinya di sini, terus kemudian merasa kayak pertama emang rasanya beratnya kan mikirnya, aduh masih segini, masih Mampu nggak ya? mampu nggak ya,
dikasih amanah berat kayak gini untuk walaupun masih muda tapi kan kalau di dusun kan ini kan dituain loh, itu kan dusun usia segini mesti merasa berat banget, yang satu apa enggak gitu kan, ternyata malah mikirnya gitu, malah kayak senang-senang susah gitu loh, ini keren gak sih, kuat tidak ke depannya, itu baru yang sebelumnya lu udah ngomong kalau besok aku bantu kan, jadi terus WA selamat ya Dek, selamat ya Dek, kita bantu kalau ada apa-apa. Tapi kalau dari awal memang sudah ada sih yang nguatin besok kalau kamu jadi aku bantu urusan ini gitu kan. Dan itu sudah senangnya di situ juga sudah ada yang bisa awal membantu belajar di dusun juga. Ya pasti kan gimana ya, awalnya cuma masyarakat biasa dan di usia muda terus tiba-tiba itu jadi orang yang dihormati di dusunnya sendiri kan nggak nyangka juga dong. Orang kebayang gitu, wow, jadi buku. Oh iya. Tapi sebelumnya di ini ya, itu posisi masih jabat di ketua Karang Taruna ini. Jadi baru jalan setahun itu Februari Januari ya, 19 Januari itu pas perayaan ulang tahunnya di Karang Taruna ini Rumah Tiga. Nah itu baru setahun itu jabat di situ kan. Sebenarnya kan kalau merasa di situ kan dari awal jadi ketua Karang Taruna ini pun udah kayak beneran gak sih? Nah itu malah naik lagi. Iya sedih cukup. Ya mau nggak mau ya terus yang ketua muda dilepas. Aku penasaran tahapan jadi duku tuh gimana sih? Apa aja sih mas? Maksudnya apa aja yang perlu dipersiapkan? Terus kayak ada nggak sih kayak uji apa ya? Kayak misal kita ngomong di depan banyak orang, nyampein visi misi kayak gitu. Itu gimana? Ada. Itu awalnya kan itu persyaratan administrasi yaitu berkas-berkasnya itu, terus sama yang jelas minta dukungan masyarakat yang status KTP tadi. Kemudian itu kalau udah nanti ada seleksi administrasinya udah lengkap nih. Terus ada visi misi itu undangan untuk tokoh masyarakat sama kayak siapa yang mau datang silakan gitu loh. Nah, jadi kan itu juga hampir kalau enggak sih kayak tokoh-tokoh masyarakat di situ juga hadir. Nah, menyampaikan visi misi di situ kan otomatis kan ngomong ke deg-deg nervous gitu. Cuma panggung lah ya. Ya walaupun itu sama tetangga-tetangga sendiri satu dusun, satu perdukuhan, tapi kan walaupun kayak gitu tetap rasanya ya susah gitu ngomong di depan itu. Terus setelah itu visi misi udah baru ke seleksinya itu pakai pihak ketiga sih di universitas, mungkin langsung tes namanya CPT pakai komputer gitu. Nah di situ ada soal-soalnya, ada soal tentang pemerintahan, terus di perdukuhan, terus apa ya kayak undang-undang ataupun peraturan-peraturan pemerintah gitu. Terus nanti ada ujian tes psikologi, terus ada juga wawancara sama ini apa itu prakteknya itu diacak itu ada list kayak acara-acara hajatan di kampung gitu loh. Ini kan ada yang dulu itu manten, terus peringatan 17-an, terus sama apa itu seripat malam meninggal dan kayak gitu. Itu diacak ambil satu, nah nanti langsung kayak ngomong penyampaian itu. Jadi di situ
dan pakai bahasa Jawa. Ya, Itu usahanya kayak susah tantangannya di situ. Kita biasa ngomong Jawa tapi cuma buat ke sehari-hari ke sebaya. Mungkin ke orang tua pakai bahasa-bahasa yang ngobrol biasa kan, tapi di situ prakteknya untuk acara formal ya. di acara formal kayak gitu. Tantangannya di situ sih. Nah, baru terus itu udah cuma kayak gitu doang, terus baru seleksi nanti hasilnya nilainya itu diambil 2 teratas. Nah, di 2 teratas itu memiliki kesempatan yang sama. Jadi 2 itu tetap sama nilainya, itu kayak sudah nggak dipakai lagi gitu loh, atau kayak gimana juga nggak tahu, tapi yang jelas itu memiliki kesempatan yang sama. Nah, itu baru direkom ke kecamatan baru dijawaban yang diajar gitu. ternyata tahapan buat jadi doku itu gak pendek ya. Iya. Tes-tesnya juga banyak banget. Itu ada persiapan nggak sebelumnya buat tadi kayak tes masalah pendidikan, terus pengetahuan-pengetahuannya? Selama nggak sih mas? Ada beberapa hari, sebulan ya, sekitar sebulan itu bisa sih buat belajar. Tapi kan kalau dari pihak ketiga kampus kan yang jelas kita mau nyari isi-isi itu gimana kan juga sulit kan kayak gitu. Mau nanya ke siapa, biasanya cuma mungkin besok yang keluar ini, besok yang keluar ini. Nah, baru kayak googling, searching gitu kan, kayak ada materi misal dari daerah lain gitu kan yang keluar ini nah itu kan cari ada. Terus kemudian untuk info perdukuhan itu kan di webnya Buasari itu juga udah lengkap juga sih, setiap tahun ataupun setiap ada kegiatan itu mesti update. Jadi kalau belajar untuk tes itu di webnya Buasari udah ada. Kalau mau info perdukuhan, jadi tinggal belajar yang lain kayak peraturan pemerintah, undang-undangan dan sebagainya. Wow, tahapannya sudah sekali. Iya, jadi itu materi yang sebelumnya belum pernah dipelajari, tapi kayak dipaksa harus membacakan, harus mempelajari seluruhnya kayak gitu. Kalau selama proses seleksi itu hal yang paling sulit yang menjadi tantangan dari Mas Halim sendiri itu yang di pas bagian apa? Yang jelas kalau yang paling sulit itu pas prakteknya. Kita tuh kebetulan waktu itu aku yang dapat giliran pertama, dan itu itu pas dapat bagian nerima manten, nerima manten. Nah, padahal kan yang kayak Mas Rake nyerahin mantennya belum ada yang ngomong, dan aku harus menyampaikan menerima. Jadi kan ngarangnya kan agak Susah ya? dan pakai bahasa Jawa di acara mantan itu kan kayak yang bagus kan agak tinggi lah, promo, Iya. bahasa krama itu kan, bahasa promo itu juga jadi tantangan di situ sih. Sama wawancaranya kan juga ditanya banyak, pusing. Nervous gitu gak sih mas? Ruangannya itu AC-nya dingin, tapi tetap keringet. Karena bukan yang tadi. Keringet dingin gitu ya? Iya, karena kan bahasa Jawa, apalagi bahasa Jawa Promo itu kan salah dikit juga kacau kan nantinya. Karena kan harus ngelihat kita bicara sama siapa, Iya. bahasa yang digunakan juga kayak apa. Iya. Kayak gitu loh, Yo. Jadi nggak beda sama bahasa Jawa sehari-hari. Kalau ngobrol ibaratnya sampai EDW sama teman sebaya itu kan beda banget. Wah, baru tahu aku. Iya, kamu belajar bahasa Jawa dong. Masukku. Boleh ya? Boleh. Boleh bisa belajar bareng. Aku juga belum bisa sih. Kalau selama jadi Pak Dukuh itu, selama kan ini udah berjalan berapa lama ya? Ini kalau dari April kan tuh dulu dilantik itu bulan April, ya belum ada 1 tahun sih, 10 bulan. Itu yang apa ya, yang ibaratnya jadi tantangan, maksudnya
maksudnya hal yang membedakan soal ketika dulu belum menjadi dukuh dan sekarang menjadi dukuh itu apa? Yang itu yang jelas harus tahu semua warganya, dari yang balita sampai yang sudah lansia. Dan itu susah. Dulu kan kalau kenal cuma yang akrab-akrab, terus palingan misalkan nih sama Mbak siapa? Mbak Yuni, kan kenal sama Mbak Yuni di rumah gitu kan. Tahunya juga Mbak Yuni, adiknya Mbak Yuni, ibunya sama neneknya, kakeknya gitu. Terus mungkin sama tetangga sekitar. Kalau ini kan mau nggak mau harus belajar kenal semua, sama dari yang kecil sampai yang udah tua. Biasanya di situ. Kadang itu namanya kan, kalau namanya orang tua itu kan kayak mirip-mirip gitu. Iya. Kadang suka ketuker gitu kan. Iya. Ketuker, ada yang namanya sama, artinya beda, ada yang namanya mirip. Rumahnya kayak di timur sama di barat. Nah itu kalau misal kadang ngasih undangan, mikirnya ini yang di barat, tapi kalau tanya lagi, ini yang ini bukan, bukan ini yang ini, untung belum nyampe gitu. Jadi kan, gimana ya itu sulitnya di situ sih. Jadi harus kenal satu persatu ya. Iya. Padahal warga di mana di Kentolan Laut itu ada berapa? Warganya. Kalau Keseluruhannya. terakhir kemarin dari yang dengan balita sampai yang lansia itu sekitar 800 malah. Banyak Wow. juga loh. 800 orang. Harus dihafalin satu-satu. Dari Tapi letak-letak rumahnya juga harus hafal. Iya. Kalau yang masih mudah dihafalkan, yang usia kayak bapak-bapak, ibu-ibu itu kan masih bisa dihafalin kan. Kayak nama kepala keluarga itu bisa, ini rumah siapa, ini rumah siapa. Nah itu yang sulitnya itu di rumah itu ada anak kecil, udah balita. Itu namanya siapa? Siapa ya? Iya. Kalau sama yang bapak-bapak kan biasa ngobrol, kadang kan udah tahu ini namanya ini. Nah, tapi anaknya itu namanya siapa? Gitu. Apalagi kalau baru berapa bulan itu belum genap 1 tahun. Terus Itu nyampe. sampai ya. Terus aduh, ih anaknya Sopi, anaknya jenis Oppo. Tahu itu anaknya ini, tapi anaknya siapa? Gitu. Bahkan bukan balita juga kan rada-rada mirip ya kalau belum besar. Kadang kalau main pas misalkan di jalan lah, ada anak kecil, kita tahu anaknya ini. Kalau ditanya, sini siapa? Ya aku nggak tahu kok. Karena saking banyaknya. Iya, itu kan kalau anak-anak kan juga belum nggak kenal, nggak akrab juga sama anak-anaknya. Susah mengenalnya gimana? Gak mungkin kan anak kecil dari ngomong. Dari ngopi. Butuh waktu berapa lama mas untuk bisa menyesuaikan jadi kepala dukuh, terus menyesuaikan keluarganya juga? Belum sih Kak, kalau ini memang masih proses ya, tetap masih sampai sekarang itu masih proses, masih belajar bagaimana atau kalau di dusun itu menjadi ya apa ini ya, memang benar-benar bisa sama masyarakat itu dipandang baik, dan itu juga apa namanya, itu tadi bisa diamanai jabatan ini. Jadi tetap mikirnya aku dilihat baik sama masyarakat, tapi nggak cuma pas di depan masyarakat doang, tapi walaupun mereka ketemu di luar itu tetap baiknya itu kan yang mungkin yang sulit kan gimana ya, yang namanya masih muda tadi, masih muda kan seneng main dan kadang main pun pakai celana pendek, pakai kaos sana cuma kayak apa, kayak boxer loh gitu kan. Nah, sekarang kalau kayak gini di dusun udah itu bukan waktunya lagi kamu keluar rumah pakai boxer, Nggak etis ya Mas? Soalnya udah dipandang beda kan sama warga situ. Nggak cuma jadi masyarakat aja, tapi ini loh kita tuh Pak Dukuh. itu cuma bagaimana kalau aku bisa jadi baik ke masyarakat, nggak cuma dari tampilnya doang, tapi terkait pelayanan dan juga terkait apa ya, ya semuanya lah.
bisa menjalankan tugas pokoknya di masyarakat itu kayak gimana. Sempat pernah overthinking gitu nggak sih mas kalau malam gara-gara sedikit hidupku gitu? Mungkin apa ya, ada kepikiran, maksudnya mungkin sering kepikiran karena sekarang kan udah jadi duku ya. Iya. Jadi kayak mungkin ada gimana ya, namanya anak muda kan sering overthinking ya, mungkin rasa capek gitu atau gimana gitu. Pernah sih itu masih awal-awal gitu kan, kayak merasa berat banget gitu loh. Terus kan kadang ada warga yang kayak terutama terkait ya namanya pandemi kemarin kan juga masih apa, ekonomi semua banyak terhenti, pekerjaan juga diliburkan, terus di PHK, dan itu kan kebetulan dari pemerintah kan sudah ada kayak bantuan gitu kan. Kadang kan kita itu yang jadi di depan itu ada yang komplain, Pak ini kok aku nggak dapat bantuan, itu kriterianya apa toh gitu kan. Padahal kan nggak semua bantuan itu kita yang mengusulkan dari pedusunan, kayak dari Pak RT dan dari saya itu yang mengusulkan namanya. Nah itu kadang itu ada yang dari pusat tuh udah ada nama, kita dikasih nama daftar doang, ini loh daftar wargamu yang besok dapat bantuan. Nah jadi kan kita juga nggak tahu itu. Terus ada yang namanya itu buat WA nanya itu kan juga bingung kan, ini nanggepinnya kayak gimana, juga belum tahu apa-apa. Terus kalau yang berat itu pernah sampai mikirnya, ini kalau kayak gini terus sanggup nggak ya besok sampai selesai gitu. Dari awalnya sanggup apa enggak gitu. Malam tuh kadang pernah nyampe susah tidurnya gara-gara dia mikir ini besok kalau kayak gini tuh sampai selesai bisa nggak tuh aku jalannya kayak gini, apa malah besok jadi overthinking terus kan cepet tua gitu kan. Ya takutnya kayak gitu sih, masih muda tapi kelihatan tua dengan waktu. Karena banyak pikiran itu tadi ya. Ngomong-ngomong, emang masa jabatan dukun tuh berapa tahun sih mas? Sampai usia 60. Oh, Serius? Iya. berarti sampai besok ibaratnya nikahnya itu masih Sampai punya terikat menjadi Iya, sampai 6. Oh my Iya, god. ya semoga saya bisa sampai 60 sampai Ya, selesai. Amin. Oh, Ya, aku kira jabatannya tuh kayak misalnya pemerintah gitu kayak 5 tahun, 5 tahun, atau berapa. Ternyata, banyak banget. padahal sekarang masih usia 22 tahun. 22. Masih kurang lebih 38 tahun lagi baru lengser ya dia. Iya. Nah, tapi Mas mungkin ya kan kadang tuh banyak sifat masyarakat kan beda-beda nih. Iya. Maksudnya dari 800 orang dengan apa ya, kepribadian yang berbeda, pola pikir yang berbeda. Nah, itu cara ngatasinnya gimana sih? Kayak mungkin kan kadang nanti ada karena masalah bantuan itu tadi, mungkin ada yang satu dikasih, yang lain nggak dikasih, terus kayak mungkin sering kayak gitu. Iya. Nah, itu cara ngadepinnya gimana? Kalau ngadepin kayak gitu susah. Susah. Mau gimana ngadepinnya? Kalau misal mau ya bantuan, jelas ya bantuan. Misal ada komplain nih, Mas ini aku kok udah nggak dapet, terus gimana toh? Masa juga aku bilang, loh, kok ini sih gini? Ya nggak bisa kalau kayak gitu nggak bisa. Terus atau lagi kalau kayak gitu terus bilang, loh, kamu misalkan bandingin sama orang yang lebih di bawahnya, itu kan juga nggak etis, nggak bisa. Ya cuma nanggepinnya ya udah, coba besok kalau ada lagi, kalau bisa dimasukkan dan sesuai kriteria kita usahakan, tapi kita juga tidak menjanjikan. Amannya kayak gitu sih. Kalau mau ya udah besok tak cari bantuan lain, kita nggak tahu ada bantuan lagi apa enggak. Sedangkan kriteria untuk bantuan juga nggak semauku gitu, nggak semau orang. Terus aku merasa nggak punya, aku itu nggak bisa. Di situ ya.
ya, ngadepin banyak orang, terus juga kadang kan masyarakat ada yang susah diatur, ada yang gampang diatur, ada yang mati juga kan ya. Tapi yang jelas kalau sekarang mau gimana ya, kadang ada yang kerja itu kan ada yang keras, ada juga yang nyantai, kadang ada masalah sedikit yang kayak jadi gede gitu kan. Loh, aku ya di sini juga mikirnya, aduh aku juga harus gimana gitu kan. Kadang juga ada yang ngomongnya nyelkit, tapi maksud ya aku terus marah-marah sama dia kan nggak bisa, yang harus bisa gimana ya, nyantai aja gitu. Jadi kalau misal ada orang yang kayak ngomong, ya udah aku tetap harus suka sama dia, nggak bisa kok dia nggak suka aku juga nggak suka, itu nggak bisa. karena mau nggak mau juga jadi kepala tim kan nggak bisa kan kayak terus keras, ibaratnya kamu nggak suka sama aku terus suka sama kamu kan juga nggak bisa ya, maksudnya udah beda gitu loh. Kalau dulu masih apa nih, masih santai itu kan. Kalau anak-anak muda kadang kan kue rasa ngeru aku ya udah rasa ngeru ya itu kan saya itu misal kamu berbuat buruk ke aku juga berbuat buruk ke kamu juga bisa. Nah, tapi kan kalau sekarang nggak bisa gitu. Kalau kamu misal nggak suka atau gimana ya, bisa mengerti atau yang jelas, kalau kamu nggak suka sama aku atau nggak nyaman sama aku malah harus membuat dia lebih nyaman. Dia berbuat jahat, aku harus lebih baik. Malah kalau bisa lebih baik dari yang lain gitu loh, ke orang itu. Oh iya, kan masnya kan di buku nih, teman-teman di kampus tuh pada tahu nggak sih? Oh itu tadi. Dulu kan itu pas selesai KKN itu nggak tahu sih itu yang tahunya pada dari mana. Yang lain tuh di grup tahu-tahu ada yang kan itu ada di IG-nya kelurahan. Iya. Nah Ada itu kepo itu loh. nggak tahu itu baca dapatnya dari mana, itu bisa di grup. Nah itu juga kaget juga kan loh, kok bisa ada mereka tahu itu. Nah baru tahu semua. Nah juga ada dosen yang tahu sih pas itu selesai KKN ada mata kuliah. Nah pas masuk panggil sama dosen, Pak Dukung. Kok tahu ya Pak? Tapi itu biasanya masih muda sih, jadi santai sih kan. Kok tahu ya Pak? Loh, lah masa taruh mahasiswa ini nggak ngerti gitu kan. Dia kan nanti menonton yang mohon Pak. Diceng-cengin gitu nggak sih kayak dia Pak Duko, Pada bisa anak muda. biasanya anak muda kan biasanya diceng-cengin gitu kan? Iya sih, sama teman-teman kamu sih jelas, teman kelas itu. Iya itu kayak nggak percaya kan itu, serius gak ya? Yang pikirannya kan cuma nggak tahu dia dari foto atau gimana. Karena tahu keseharian di kampus sehari-hari terus tiba-tiba jadi Pak Duto kan rasanya kayak kan kenapa juga ini gitu ya. Padahal dulu sebelumnya sih kalau mereka yang pertama teman-teman kampus juga nggak percaya kan itu. Dulu bergaulnya kayak gimana sama teman-teman kampus, terus kesehariannya gimana. Kalau dulu sempat yang jelas mereka nggak mikirnya nggak nyampe ke situ, maksudnya oh serius nggak gitu kan. Itu dulu sebelum ini ya, itu sempat gondrong juga, pakai rambut gondrong gitu kan. Jadi kan teman-teman pada awalnya kamu kenapa potong gitu kan, potong rambut kenapa? Mereka juga nggak berpikir jauh kan, nggak nyampe kamu mau ngapain gitu kan, ya cuma potong apa? Ya potong tak, mau potong doang. Tapi kan begitu udah tahu mereka Paham sendiri. Keren sih. Terus apa? Meskipun ini kuliahnya online ya, Iya. ya itu kan gimana tuh bagi waktunya? Ini kan kita anak kuliah aja tugasnya tuh udah banyak banget, terus kayak masih
dia masih apa ya, kan belum ada urusannya lain, ditambah ngurusin perdukuhan, kalau dusunnya sendiri itu gimana masalahnya? Kalau waktu itu ada apa ya, pas ujian ditutup jam setengah 10 pagi. Nah, itu kan ujian UTS setengah 10 pagi itu batas kirim jawaban. Tapi itu pas hari Senin di kelurahan ada lapor. Saya di situ. Nah, terus kan bilang sama Pak dosen, Pak mohon maaf gini. Lu apa ya? Udah saya sekarang gitu. Mohon maaf Pak, masih ada apa tinggal tuh. Saya ini Pak gitu kan. Sekarang jadi juga ada lapor gitu. Beda tak perpanjang nanti sampai jam kira-kira selesai jam berapa gitu kan. Insyaallah nanti selesai Pak. Kalau misal nanti tak bukain lagi portalnya, kalau udah selesai ini nanti tak bukain lagi langsung segera dikirim gitu. Itu alhamdulillah Pak dosen udah yang mengambil gitu. Berarti banyak dosen yang mengerti ya sama kondisinya gitu. Tapi sering nggak sih Mas begadang sampai malam atau bahkan nggak tidur karena mungkin ngurusin kuliah, ngurusin urusan dokumen di buku gitu di mana gitu. Kalau nggak tidur sih nggak pernah sih. Cuman kan maksudnya ya tidur, kalau tetap ya itu tetap tidur. Tadi cuman tidurnya jam 2 jam 3 terus tapi pagi bangun kekurangan gitu. Oh my god. Jadi malam pernah sih, malam ada apa ya, pokoknya ada tugas yang perlu data dari kelurahan sih waktu itu malam kerjain sama bantu sama kader juga kan, juga namanya belum hafal juga kan sama kerjaannya kayak gimana belum tahu. Nah itu malam ngerjain itu selesai jam 11 jam 12 itu, terus setelah itu ngerjainnya mulia pagi. Nah, dari pagi dikirim itu langsung dikirim, terus paginya kegiatan yang biasa lagi di kelurahan. Oke, selamat datang kembali sama kita bertiga. Oke, lanjut aja ya Mas, karena kan kita udah makan-makan udah kenyang kan Mas? Mau tanya lagi nih. Kira-kira Masnya sekarang lagi sibuk apa sih? Kuliahnya. Sibuk mencintai itu. Kalau ditanya sih bukan sih gimana ya? Yo mahasiswa, yo cukup, yo mencintai barang. Dibakar. Enggak. Kalau sukanya ya enggak sibuk sih. Jadi Ya juga semua. santai banget loh Yun. Biasa sih kalau kegiatan juga ya kayak gitu. Cuman kan kalau dibilang sibuk sebenarnya kuliah sekarang kan masih masa skripsi, mulai masa skripsi, tapi nggak tahu kenapa kayak lemot sih skripsinya. Mungkin Tapi ya butuh masih support udah system. Mungkin dari pemirsa ada yang mau menyupport Mas Duko, Boleh. bisa langsung banget atau menemani sampai akhir periode ya Yun. Oh iya. Masih 60 Oh tahun. kebetulan sekarang ada ini lowongan lagi sih Oh. di Buasari, terus khususnya di Kelmanon ada lowongan juga. Lowongan apa tuh Mas? Udah gua. Kalau ini mungkin beda loh Yun. Nanti apa namanya, orasinya itu nggak di masyarakat. Calon mertua. Mungkin kalau ada yang minat bisa jadi ibu duku mendampingi Mas Ahmad Halim. Iya, Oh, jadi belum punya ibu duku. Belum. jadi Bu PKK loh. Gimana tuh? Saksi ya sih? Bawa Yang juga ya. buat ini loh, nemenin nyumbang gitu. Oh, iya. Masa ya nyumbang Masa terus dewe ya? Dewe. dewe nih dusun ya mamaku terus ada nyumbang gitu. Kan Wah, betul. cukup juga butuh disupport ya Mas. Ini kalau ada yang minat ya bisa langsung komen di Instagram. Nanti kita kasih CP-nya Mas Ahmad Halim. Please. Besok anu ya, apa dibikinkan apa pamflet gitu. Iya. Nanti tak pasang fotonya Mas. Lowongan Lowongan buku. buku. Mau kriterianya gimana? Hah? Mau kriterianya
kriterianya yes mana tuh sih Sebenarnya belum ada ya. yang tentunya belum dari Bu PKK karo keterke nyumbang Mungkin dari ada yang ngerasa cocok bisa langsung aja, langsung nggak perlu pakai orasi-orasi, langsung terima. Keterima jadi apa? Hidup dulu. Oke, kita lanjut ke topik. oke Tadi kan ngomong-ngomong masalah kesibukan itu kan masih skripsi ya, Mas? Iya. Karena berarti kan ini mahasiswa tuh ada hitungannya. iya ini masih ke akhir di semester 8 ya semoga sesi di semester ini bisa selesai juga ya kan Berarti kan ini tugasnya nggak cuma duduk tuh tugasnya nambah loh, dampingi foto wisuda. oh iya terus itu di Bosnya ya. deskripsinya ditulis terima Iya, kasih terima kasih kepada yang sudah menyemangati saya dan membuatkan kopi tiap malam. besok kalau ada yang minat namanya dicantumkan di skripsiku boleh bisa jalan Oke. Tapi terjelen Nih, ngomong-ngomong masalah skripsi tadi, iya itu dengan posisi sekarang menjadi Pak Dukuh ya, dengan kesibukan yang banyak ya bisa dibilang, itu ganggu nggak sih Mas sama proses skripsinya? Mungkin kan karena kan kadang mungkin di saat mau fokus skripsi, kok ada urusan yang lain yang harus diurusin kayak gitu. kalau sebenarnya sih enggak sih Mbak. Bisa jalan sih antara di kegiatan di perdukuhan sama ngurusin skripsi sebenarnya bisa jalan cuman kadang udah apa mentok mikirnya di skripsi kan udah nyampe sini udah mentok aduh besok lagi cuman kadang kayak gitu banyak mentoknya Berarti bukan karena Pak di Dukuh itu tadi ya? nah, cuman mentok pikirannya sendiri Cuman kesadaran dirinya tuh yang macam kurang ya. Ya, udah support system itu tadi loh ya. Sebenarnya paling penting tuh itu. Support system. Santai Mas, Tuhan bersama mahasiswa semester tua. Kira-kira dari laki di kita ada yang nanya nggak ya? Udah ada yang nanya belum? jelek ide Udah. Siapa tuh? Dari Nadeva Sanjani. Oke. Bagaimana cara pendekatan Mas Dukuh dalam mengatasi masalah warganya khususnya yang lebih tua? Oh, itu Mas, gimana cara pendekatan? pendekatan masalah. Contoh masalahnya Mas kalau misal apa ya? Masalah sama. Nah, ada sih kemarin sempat ada masalah di keluarga. Kekeluargaan gitu loh. Tapi kan sampai melibatkan di RT sama Dukuh. Nah, masalah kekeluargaan yang saya sendiri belum berkeluarga. Bingung loh nanggepinnya. Ya cuma nanggepinnya ya setahu aku aja gimana baiknya kayak gini terus sama dibantu Pak RT sama tokoh setempat itu kita cuma saling nambahin gitu terus akhirnya juga alhamdulillah bisa selesai enggak naik dari kayak gitu sih. Yang jelas ada bantuan dari orang lain. Berarti jadi Pak Dukuh itu tadi itu ya, sebenarnya dituntut buat ngerti masalah orang lain ya sih? Iya. Biasanya ada masalah orang lain itu kalau kayak gini nanggepinnya kayak gimana, kalau ada masalah kayak gini nanggepinnya gimana. Juga sebenarnya kalau masalah-masalah yang umum itu sempat ngobrol-ngobrol juga sih sama Pak Dukuh dari bukan lain itu kan ada yang pernah nyampein besok ini berat tuh nek misal ada masalah misalkan ada masalah kayak gini nah, terus pripun Pak gimana itu terus dikasih tahu besok kalau misalkan nyampe ada gini ya gini jadi untuk buka juga sih sharing sama Pak Dukuh yang lain Yang senior. iya senior yang jelas nek kota itu banyak makan garam langsung garam pokoknya sebelumnya lu senior lu ngerti misalnya waktu itu. Tapi pernah nggak Mas kalau misalkan ada konflik kayak gitu ya di Iya. orang tua tadi,
terus tuh kayak diremehin, misal aku wong tuwa, kowe isih cilik ibaratnya kayak gitu, kamu masih kecil, kamu tuh tahu apa kayak gitu. Itu pernah nggak diremehin orang kayak gitu, atau mungkin ada orang yang berkomentar kayak gitu? Kebetulan baru sekali ada masalah yang di kekeluargaan dan baru sampai itu, jadi juga alhamdulillah mereka itu sampai undang saya, berarti undang aku ke situ, berarti mereka mempercayakan ya minimal menjadi saksi lah konfliknya kayak gimana gitu. Ya walaupun bisa nambah-nambah dikit untuk penyelesaian, tapi yang jelas minimal jadi saksi gitu. Terus, Udah pertanyaan lagi nggak? Mbak Nadeva mungkin ada yang mau ditanyain lagi, udah puas atau belum sama jawabannya? Ini dari KKN ya, IG-nya KKN. Dari Riza PRTMA_. Jadi dukun termuda itu kok bisa dipercaya sama yang lebih tua, terus sering nggak dapat omongan yang jelek gitu? Mas, ini bisa dijawab. dipercaya sama yang ketua. Alhamdulillah sih kemarin yang jelas dari seleksi ya Mas. Dari seleksi jadi kan itu dari diri sendiri. Enggak, kalau misal pilihan kan memang itu dipercaya dipilih gitu kan. Kalau dari seleksi kan dari sendiri sendiri. Nah untuk dipercaya alhamdulillah warga ya walaupun sekarang aku masih muda, tapi warga masih sudah bisa ya, mereka beranggapan kamu itu masih muda tapi sudah kami tuakan gitu loh. Kayak gitu. Terus ada apa tadi Mas pertanyaannya Mas? Pernah dapat itu Oh komentar Mas jelek dari tadi. masyarakat? Itu gimana ya? Kayaknya belum pernah denger sih, atau emang nggak nyampe ke aku dulu. Kalau di remen terus ngomong jelek itu nggak ada. Iya, nggak ada. Semoga saja sampai ke depan juga tidak ada. Amin. Kalaupun ada kan juga nggak perlu dipikir Iya. berat banget, karena kan dari orang yang nggak suka tuh lebih banyak orang yang mendukung kan sih. Ya jelas tetap sebisa mungkin kita memberikan pelayanan yang terbaik aja. Oke, ada pertanyaan lagi? Masuk Mbak, ini tadi ada titipan salam dari Mas Faza Muzaki. Tetap sambat, tetap semangat Pak Dugo. Terus ini dari Pak Lurah, dari halo, Pak Pak Masudi Lurah. Rahmat. Dugo memiliki kewajiban dan tugas untuk menjalankan kegiatan pemerintahan, ketertiban, kemasyarakatan, ketentraman, dan juga pembangunan di wilayahnya. Yang menjadi pertanyaan, kapan Bu Dugo dampingi? Balik lagi ke topik pertama tadi. Pak Lurah itu. Saya kirain dari awal disampaikan itu terus mau masih masukan ini. Harusnya kalau yang disampaikan kayak gini. Ternyata ya sudah sama. Karena Pak Lurah rekomendasi diterima dengan baik, semoga saja. Dipercepat. Kalau ada rekomendasi dari Pak Lurah, Mantap. Kasihan lo udah mikir diri sendiri, mikir masyarakat, gak ada butuhnya lagi. Sebenarnya tuh pagi-pagi tuh ada yang bikinin kopi, bikinin teh. Kalau ada lagi ngapain tuh semangat ya lo. jadi gini, kayak aku udah mikirin warga, udah mikirin aku siapa toh. Bapak Ibu udah baca. Jadi teman Pak Lurah, maafkan itu. Mungkin bisa habis ini, habis podcast ada yang tertarik, Ada yang daftar ya? ada yang daftar ya. Aku mau nih jadi buduku. Langsung diterima nggak Mas? Hah? Langsung diterima nggak tuh? Gas. Kalau cowok ya enggak. Iya gak cowok juga. Gua cewek. Bapak Ibu udah ngerti. Ya ada pertanyaan lagi Mas? Ini cuman pernyataan sih, dudukunya masih sekolah nunggu lulus. Ini dari Edi Sarwo 24. Follow nih Mas Dudu. Kasih Sarwo. Selebih itu belum ada sih. Kalau belum ada nanya, aku mau nanya terakhir Mas. Apa hal yang yang paling berkesan ketika Mas Halim ya itu menjadi seorang dukuh, kan
pasti kan ada perbedaan yang udah satu dari mungkin dulu sebelum jadi dukun sekarang jadi dukun, nah itu ada nggak? Yang paling berkesan saya tak ingat sih Mbak. Yang paling membekas gitu. Atau mungkin apa ya, suatu mungkin apa yang didapatkan dari Mas Halim setelah menjadi dukun gitu kan, mungkin kan banyak belajar kan. Iya. Mungkin bisa diceritain apa aja yang diperoleh. Yang kalau dari dukun yang jelas udah bukan saatnya lagi untuk senang-senang dengan kemauannya sendiri, dan itu harus baik di masyarakat juga. Jadi sekarang emang walaupun masih muda, jiwanya masih suka senang-senang, tapi tetap sebisa mungkin tetap gimana ya, tetap menjaga itu udah bukan saatnya lagi aku buat senang-senang kayak anak muda yang lain. Terus sudah tahu posisi sekarang kayak gimana gitu. Oh ya, terus ini sama kalau pengalaman tadi yang masih bukannya berkesan, cuman masih keinget itu di bulan belum lama sih. Kalau biasa kan kalau Pak Duko itu terus di acara hajatan manten itu kan menerima tamu, kalau istilahnya bukan ini ucapan selamat datang Pak Bagio Harjo gitu loh. Dari awal dulu pernah pertama kali emang grogi sih, deg-deg awalnya dengan dingin. Nah, tapi kan berjalannya waktu santai salah puasa sedikit bisa santai. Nah, suatu ketika rilis suatu ketika Dongeng nih. ini yang terakhir kemarin malah terakhir belum lama jadi itu di tempat tetanggaku masih saudara juga. Nah itu diminta untuk menerima tamu itu, selamat datang Pak Bagio itu. Nah teman-teman itu tamunya itu muda-muda gitu, sama ada juga karena itu juga masih anak taruna di Purwana juga. Itu tamunya yang paling depan malah teman-teman di Purwana yang aku kenal, dan orangnya juga kayak gitu, manja ya gokil tau. Jadi pertama masuk di tengah-tengah tamu gitu, tengah masuk ini. MC-nya bilangnya dari Pak Duko gitu kan, terus bilangnya yang ngapunten sanes Pak Duko dikit saya Mas Duko bener kan. Oke. Santai jalan sampai tengah jadi ini rombongan cewek-cewek masih muda-muda gitu. Mas gitu. Mau mulai terus bilang iya deh gitu. Jadi disuruh malah diceluk mas bareng gitu. Iya, nyampe di depan mic sebelahnya ada teman-teman dari Karo-Karo di Pulau dan kenal lo, dan orangnya juga gokil, dredeg ya ampun, biasanya kurang dredeg ini kok ya. Jadi nyampe apa ya, mau bilang lah, ini mau diomongin apa gitu. Padahal biasanya nggak masalah. Jadi mas ingatnya yang sampai sekarang masih masa keinget, dan momen anehnya itu gitu. Padahal itu kan kalau kamu kan udah kenal, udah temannya sendiri, harusnya kan malah lebih close, tapi tergoda sama mereka yang kalau kan masuk di situ kayak Mas Rizky orang itu. Nah, jadi tadi mana itu sih. Coba tanya lagi. Ada yang bertanya lagi? Kosong. Oke, mungkin buat penutup, mungkin bisa disampaikan lah Mas, apa ya pesannya buat teman-teman atau mungkin yang pengen jadi dukun itu pesannya apa gitu, kata-kata semangat itu atau motivasi? Kata-kata semangat atau motivasi untuk teman-teman yang menjadi dukun. Atau mungkin buat kita yang haula muda gitu loh, dari apa ya berdasarkan pengalaman Mas Halim ini. Yang gini ya, kalau misalkan mau jadi dukun atau bukan, yang jelas kita mikir aja dulu. Kita di rumah, di kampung, misalnya kalau ya sama-sama di kampung gitu loh, sebisa mungkin bagaimana cara kita berguna di masyarakat.
nggak harus melalui dari dukuh lah, cuman ya jelas bagaimana cara kita bisa mengabdi ke masyarakat, berguna bagi masyarakat. Nah, kemudian untuk misalnya teman-teman nih mau mahasiswa atau yang lainnya, kalau ada kesempatan entah itu tadi pekerjaan ataupun pengabdian ke masyarakat, kalau ada lowongan ataupun ada kesempatan apapun itu, kita coba. Kalau bukan rezeki kita, ya nggak apa-apa. Misalkan kita udah berusaha, yang jelas kita itu kalau berusaha tapi gagal, itu kecewanya kita karena gagal, bukan kecewa karena belum mencoba sama sekali. Terus apa lagi? Udah sih. Terus sama ini kan ngobrolnya kita tadi ya, ngobrol bareng dokter kita tuh. Iya. Yang itu dari kemarin sih mikirnya dari diriku sendiri loh. Jadi inspiratif ini jadi dengan ini kok jadi saya yang diundang gitu kan. Ya, sebenarnya terima kasih sih sama teman-teman KKN dari UMY. Tapi kemarin kan juga ini inspiratifnya di mana? Juga begitu. Inspirasi banget karena kan apa ya? Masih muda, masih Iya, zaman mahasiswa. mahasiswa Bisa jadi kepala dukuh kan gak semua apa ya, gak semua mahasiswa tuh memiliki kesempatan Iya. yang sama seperti Mas Halim kayak gitu. Jadi ya mungkin dibilang inspiratif ya menurut kita ya inspiratif gitu. karena benar-benar gak sia-siain kesempatan itu loh, apalagi jadi seorang kepala dukuh gitu kayak wow, keren banget. Kan juga gak semua mahasiswa tuh punya keinginan aku pengen jadi kepala dukuh. Mungkin kan kayak ada yang satu dua kan ada yang males kayak apa sih buat apa gitu. Cuma kan ini beda gitu loh, gak semuanya punya pemikiran seperti itu. Jadi itu alasan kita kenapa pengen undang Mas Halim. Terus gimana nih guys Sinta? Oke, karena mungkin waktunya udah mepet juga, jadi kita akhiri dulu ya Mas. Mungkin nanti di lain kesempatan atau di luar kita bisa Ngobrol-ngobrol lagi. Di luar ngobrol ini. Ya. Emang nggak kerasa sih udah Iya, lama ya, udah dari jam 8 sampai ya kita dari jam 8 sekarang udah habis setengah 10. Wow. Oke, mungkin kalau ya, emang beda kalau ngobrolnya sama cara-cara. Ini kode loh buat kamu yang jadi buduku. Di akhirin aja yuk. Ayo sebelum itu terima kasih banyak untuk yang sudah berpartisipasi dari tim, terus teman-teman yang udah menyimak di siaran langsung yang udah kita kelola. Dan semoga podcast kali ini bisa memberikan manfaat buat para penonton, bisa mengubah mindset kalian semua, terutama jadi mahasiswa tuh bukan suatu penghalang buat ngelakuin sesuatu. Oke, mungkin sekian podcast Ngobati episode 2. Sebelum selesai, ini yang jelas dari saya sendiri, mohon maaf apabila selama kita ngobrol terus sama ini kan dari tadi kalau mengantur terus banyak saya juga mohon maaf ya juga untuk penonton juga mohon maaf terus sama yang sama pada di dusun dan lantar. Kalau dari saya sendiri banyak salahnya dari awal sampai sekarang juga mohon maaf, terus kedepannya nanti tetap mohon bantuan terus bimbing